kami punya niat baik untuk mengadu nasib di negeri orang. Kami tidak menyangka kalau akhirnya akan menjadi seperti ini. Kami mohon pemerintah Indonesia, kami mohon support dan pertolongan kalian segera karena kondisinya di sini sudah darurat. Kami sudah berulang kali melihat penyiksaan. Lulus sekolah, kok masih nganggur? Tenang. Kamu bisa kuliah di Unistama Salatiga. Kuliah fleksibel, bisa sambil kerja, biaya murah, bisa juga dicicil. Jadi buruan daftar sekarang ya, kami tunggu di Unistama Salatiga. Noviana, perempuan berusia 37 tahun asal Cimahi, Jawa Barat ini turut jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Tolong Pak Jokowi pulangkan kami semua di sini. Tolong Pak. Nopi tak sendiri, ia bersama dengan 19 WNI lainnya hingga kini masih disekap di Myawaddy, Myanmar. Melalui pesan sebuah video, para WNI ini meminta pemerintah Indonesia untuk bisa membebaskan dan memulangkan mereka ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu memulangkan kami di sini. Karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam. Ditambah di sini sedang berada di zona perang. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap gulita, tapi kita tetap harus bekerja. Dan suara bom juga terdengar di mana-mana. Sebelumnya ke-20 WNI ini dijanjikan sebuah agen untuk bekerja di Bangkok, Thailand dengan iming-iming gaji hingga 25 juta rupiah per bulannya, termasuk mendapat fasilitas tempat tinggal layak. Bukannya bergelimang harta, nasib ke-20 WNI ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Mereka ditipu dan dibawa ke Myanmar lalu dipaksa bekerja menjadi scammer atau penipu online. Awal itu kan mereka training dulu. Nah, pada saat training inilah baru mereka mengetahui pekerjaan mereka yang sesungguhnya. Jadi pekerjaan mereka adalah scamming, menipu online. Nah, menipu online ini juga mereka tuh ada dua market, disebutnya dua target market gitu ya. Jadi kalau target marketnya itu orang Indonesia, makanya yang nggak bisa bahasa Inggris juga bisa masuk. Itu untuk orang Indonesia mereka akan kerjanya pagi sampai malam gitu ya. Itu sesuai dengan jam mengikuti ya jamnya Indonesia gitu. Tapi jam kerjanya itu tidak seperti yang dikasih tahu. Yang dikasih tahu aja 12 jam per hari. Itu aja sudah panjang gitu kan sebetulnya. Nah, ternyata pada kenyataannya mereka kerja itu 17 sampai 19 jam per hari. Harapan dapat gaji puluhan juta kini hanya tinggal kenangan. Faktanya mereka dipaksa bekerja dan tidak digaji hingga mendapatkan perlakuan kekerasan fisik serta psikis. Tolong pulangkan kami Pak Jokowi, kami sudah tidak kuat. Para korban mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan hingga penyetruman di tempat kerja. Satu orang bisa dipukul oleh 8 hingga 10 orang dan tidak bisa melawan sama sekali, cuma pasrah. Cara mereka menyiksa itu sudah tidak manusiawi, dengan alat setrum, dengan rotan, dengan pipa paralonnya sampai pecah, sampai hancur, dan luka-luka di badan mereka pun sudah bukan lebam atau memar berwarna biru, tapi sudah berwarna hitam keunguan. Itu sudah mengerikan. Dan 2 hari lalu sudah mereka semakin berani menyiksa perempuan pun mereka tega. Dia setrum, dia pukul oleh pipa, rambutnya dijambak, dia diseret. Hati nurani kami ingin menolong, tapi kalaupun kami berusaha menolong dia, kami juga bisa celaka karena jumlah mereka lebih banyak daripada kami yang ber-20 orang ini. Noviana diketahui mendapatkan informasi pekerjaan ke luar negeri melalui pesan WhatsApp dari kenalannya. Pesan tersebut berisi lowongan pekerjaan ke Bangkok, Thailand sebagai customer service marketing dengan gaji 800 hingga 1.500 US dollar atau 11 hingga 22 juta rupiah per bulannya.
Syarat yang dibutuhkan pun cukup mudah, cukup bisa berbahasa Inggris dan mengetik cepat. Tergiur dengan gaji fantastis, Noviana akhirnya mendaftar ke sebuah agen penyalur tenaga kerja sesuai yang ada dalam lowongan tersebut. Noviana kemudian mengikuti tes secara daring dan dinyatakan lolos. 3 hari setelah dinyatakan lolos, tepatnya pada 24 Oktober 2022, Noviana diberangkatkan ke Bangkok bersama 2 orang lainnya. Sesampainya di Bangkok, kejanggalan mulai terasa. Noviana dan rekannya dijemput menggunakan mobil van dengan kaca gelap dan penjagaan yang ketat. Bahkan mereka dilarang untuk berkomunikasi. Rombongan Noviana kemudian dibawa menggunakan perahu dengan dijaga oleh militan bersenjata menuju ke Myawaddy, Myanmar yang diketahui merupakan daerah konflik. Sesampainya di Myawaddy, Noviana baru mengetahui jika dirinya menjadi korban penipuan dan perdagangan manusia. Mengetahui sang anak menjadi korban perdagangan orang di Myanmar, Joko Suprianto, ayah Noviana, tak kuasa menahan tangis. Sebelum keberangkatan Noviana ke Thailand, sang ayah mengaku sudah curiga. Hal tersebut lantaran proses rekrutmen yang terbilang singkat. Namun karena desakan ekonomi, ia pun mengizinkan anaknya untuk bekerja di luar negeri. Saya tanya, ini kamu keberangkatannya ini legal atau ilegal, atau agennya atas nama siapa? Novi itu nggak menyebutkan. Terus saya bisa simpulkan, awas hati-hati kalau ini unprocedural atau ilegal, nanti kamu tidak ada penjaminan dalam segala hal. Baik itu keselamatan maupun dari segi manajemen, ini gimana? Nah, setelah itu, tapi tetap Novi berangkat karena bersikeras ya, kebutuhan, karena beliau itu anak saya, Novi itu single parent. Pihak keluarga mengaku khawatir dengan kondisi Noviana dan 19 WNI lainnya. Apalagi keluarga sudah kehilangan kontak sejak 23 April 2023 lalu. Nah, situ sudah ada tanda-tanda Novi ini kena korban human trafficking. Di situ saya bingung, saya galau gimana. Akhirnya besok-besoknya lagi ada pemberitaan lebih kepada menjurus ke itu. Ternyata aku kena human trafficking, Pak. Ya, saya mengharapkan ya, Bapak Presiden Jokowi beserta rentengannya, Menteri terkait dan juga segala kedinasan yang terkait. Oh, ini anak-anak kami di sini dalam keadaan drop. Nyawa mereka terancam, Pak. Kami mohon. Mereka sudah tidak diberi makan saja. H+1 hari lebaran kedua, Pak. Kami Pak Jokowi. Berbagai upaya dilakukan pihak keluarga untuk menyelamatkan mereka yang disekap di Myanmar, termasuk meminta bantuan Kementerian Luar Negeri. Lalu mengapa hingga kini puluhan WNI tersebut belum bisa dievakuasi? Selengkapnya di iNews File.